Nah, ada satu folikel yang berkembang dominan, namanya folikel degraf. Jadi folikel degraf ini banyak banget keluarkan estrogen, jadi kan estrogennya tinggi tuh. Di hari ke-14 terjadilah ovulasi karena ada apa? Awalnya kan FSH tuh yang naik, tiba-tiba ada lonjakan dari LH. LH kan namanya luteinizing, berarti apa? Pematangan ya. Akhirnya setelurnya matang, keluarlah ovumnya. Jadi ini adalah fase ovulasi. Berarti sebelum ini fasenya ya namanya preovulasi atau kita bilangnya namanya fase folikular. Kalau di ovariumnya berarti fase folikular. Nah, ovum akan keluar kan lewatin tuba falopi. Tadi folikel yang apa ya, yang ditinggal sama ovum namanya berubah jadi korpus luteum. Jadi kayak kuningnya hilang telurnya, telur tinggal putih-putihnya, namanya adalah korpus luteum. Kalau tadi folikel mengeluarkan estrogen untuk penebalan endometrium, korpus luteum menghasilkan progesteron. Kalau tadi untuk menebalkan, sedangkan progesteron ini untuk menambahkan sirkulasi dari endometriumnya. Jadi banyak sirkulasinya di sini ya. Ini untuk menebalkan, ini untuk keluarga sirkulasi. Kelenjar-kelenjar dibanyakin gitu. Nah, kalau tidak terjadi kehamilan, tidak ketemu sama si sperma, si ovum, korpus luteum itu akan setelah 14 hari dia akan mengecil, namanya korpus albikan, lalu akan menghilang. Karena sudah menghilang, progesteronnya nggak ada, maka akan luruh lagi darahnya. Oke, jadi diingat-ingat ya guys ya. Fase folikuler berarti yang tinggi adalah estrogen. Terus fase yang luteal, ini kan berarti fase luteal ya, yang tinggi adalah si progesteron. Fungsinya ini apa tadi estrogen, fungsinya progesteron untuk apa gitu. Nah, terus jangan lupa perbedaan siklusnya ya juga di dalam siklus-siklus itu. Kalau di fase ovulasi tandanya, oh ya, sorry, fase yang sering berubah itu biasanya fase ini folikuler itu tiap tiap wanita itu beda-beda harinya. Tapi kalau fase yang luteal itu rata-rata sama. Kenapa? Korpus luteum itu sama. Rata-rata setiap wanita itu kira-kira korpus luteum itu punya waktu 14 hari. Jadi misalnya siklusnya mensnya itu 28, maka ini kan 14 ya, berarti sininya 14 juga gitu. Kalau fasenya 30, maka di sini 14, di sini berarti yang 16 gitu ya. Jadi yang berubah-berubah itu biasanya fase ini. Kalau fase ini tetap 14 biasanya ya. Nah, terus untuk membedakan fase ovulasi kan salah satu KB kan dengan cara jangan berhubungan seksual saat ovulasi. Apa sih tandanya saat ovulasi? Biasanya pertama suhu basal naik. Yang awal itu 37,5 naik jadi 38 gitu ya. Terus berikutnya lendir serviks akan lebih encer gitu. Nah, itu saat pre kehamilan ya. Nah, kalau nanti sudah hamil, misalnya ovum ketemu sama sperma, maka kan dipertahankan nih korpus luteumnya tetap nih, keluarkan si progesteron. Kenapa? Ingat tadi kan, progesteron fungsinya untuk memperbanyak aliran darah kan, karena ada janin nih sudah sama fungsinya progesteron tadi mempertahankan dia tidak terjadi kontraksi. Kalau progesteronnya nggak ada, maka kan kontraksi, jadinya nanti akan abortus jadinya ya. Jadi progesteron tetap ada terus. Terus nanti ada beta HCG nanti kan kalau saat hamil. Nah, berikutnya ini dia. Kenapa waktu hamil itu tidak terjadi ovulasi lagi ya kalau hamil? Karena kan tadi nggak ada feedback negatif ya kan, Rek? Kan tinggi tetap ya estrogen sama progesteron tetap tinggi. Maka nggak ada feedback negatif, tetap tuh FSH-nya stagnan akhirnya. Oke. Hormon berikutnya yang akan kita bahas kalau sudah mau trimester 3 atau sudah melahirkan, di mana kita ketambahan dua hormon, estrogen sama, prolaktin sama oksitosin. Nah, oksitosin itu sebenarnya kerjanya kebalikannya progesteron, di mana oksitosin itu meningkatkan kontraktilitas dari uterus. Makanya kalau mau melahirkan itu, kontraksinya masih jelek, kita kasih oksitosin kan, biar kontraksinya lebih bagus. Tuh. Nah, selain itu, keseimbangannya antara prolaktin sama apa eh, oksitosin itu tuh apa ya berkesinambungan. Jadi kalau kamu bingung sampai PT ini, intinya gini, Rek. Fungsinya prolaktin itu untuk memproduksi dari ASI. Sedangkan fungsinya oksitosin tadi itu untuk mengeluarkan. Jadi oksitosin untuk ejeksi, kalau prolaktin untuk produksi. Tapi dia itu berkesinambungan. Kenapa?
Jadi kalau kenapa sih kok dibilang suruh inisiasi menyusui dini gitu kan? Atau saat misalnya susah kontraksi payudara ibunya dirangsang gitu kan? Karena dengan dirangsang di bagian puting itu meningkatkan kadar oksitosin guys. Jadinya kontraksinya lebih lancar. Nah, ketika oksitosin tinggi, feedbacknya ke atas, prolaktin ikutan tinggi. Makanya, kalau misalnya aku nggak keluar ya ASINYA, susuin terus, coba susuin walaupun nggak keluar ASINYA. Kenapa? Karena dengan sering disusuin, oksitosin akan naik, prolaktin ikutan naik gitu. Jadi semakin distimulasi, prolaktin akan naik ya. Terus, nah, kita nanti kadar kalau misalnya prolaktinnya tinggi, nanti guys, kalau prolaktinnya tinggi akan ada feedback di mana nanti tidak terjadi ovulasi. Nanti aku jelasin ada berikutnya ya. Yang penting adalah aku zoom di sini ya. Kalau tadi si estrogen sama progesteron, tadi kan hipotalamus merangsang pituitari menghasilkan FSH-LH. Nanti merangsang folikel mengeluarkan estrogen atau progesteron gitu kan. Tapi kalau sifatnya apa si oksitosin dulu ya, yang gampang dulu. Si oksitosin dirangsang bukan sama hipofisis anterior, tapi yang posterior. Jadi posterior tuh cuma mengeluarkan dua guys, cuma mengeluarkan oksitosin sama ADH. Sisanya dikeluarkan sama anterior semua ya. Jadi merangsang yang posterior nanti mengeluarkan si oksitosin tadi kan. Kalau adanya oksitosin nanti kan meningkatkan keluarnya si prolaktin. Dengan cara apa? Dia langsung oksitosin tadi ini merangsang pituitari yang anterior untuk mengeluarkan prolaktin. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata prolaktin juga dipicu sama adanya TRH. Nah, ini yang menarik dari TRH. TRH TRH ya. Sebenarnya TRH itu punya dua anak. Maksudnya apa? Aku selalu bilang gini kalau masalah endokrin ya, aku selalu bilang ke anak-anak kalau aku ngajar endokrin, ingat gini aja guys. Hipotalamus itu kakek, pituitari itu bapak, organnya itu anak. Oke. Jadi kalau kita ngomong ini anaknya mami gitu kan. Bapaknya pituitari gitu kan. Kakeknya si hipotalamus. Jadi si kakek ini mengeluarkan namanya TRH. Jadi hipotalamus mengeluarkan TRH. Nah, si kakek punya dua anak sebenarnya. Jadi di pituitari anterior, TRH ini bisa merangsang langsung prolaktin atau dia bisa merangsang TSH. Jadi selain merangsang prolaktin, dia bisa melakukan TSH. TSH nanti merangsang apa anaknya? Si tiroid. Jadi keseimbangan tiroid itu juga ada hubungannya sama prolaktin tadi. Gitu ya. Ingat. Nah, apalagi berikutnya, feedback negatifnya sama dopamin. Kalau dopaminnya tinggi, itu menghambat apa namanya keluarnya prolaktin. Makanya ada beberapa obat pada orang yang menurunkan kadar dopamin itu bisa meningkatkan prolaktin. Oke, salah satunya adalah obat-obatan buat gangguan jiwa. Haloperidol, risperidon itu menurunkan kadar dopamin. Efeknya prolaktinnya akan tinggi, jadi bisa keluar air susu nanti. Ya, oke. Ini keseimbangan hormonalnya. Kita masuk ke infertilitasnya. Kemarin sudah aku jelaskan ya di blog Uro. Infertilitas itu kan kegagalan nggak bisa punya anak walaupun sudah 1 tahun berhubungan dan teratur dan nggak ada kontrasepsi. Kalau primer berarti memang nggak pernah punya anak sebelumnya. Kalau sekunder dulu pernah punya anak tapi sekarang nggak bisa punya anak lagi, itu yang sekunder. Jangan lupa kalau misalnya ada nih pasangan yang nggak bisa punya anak, kan harus datang dua-duanya ya, suami dan istri harus datang gitu ya. Nggak boleh datang satu-satu, jadi harus kita anamnesisnya bareng, pemeriksaannya juga bareng. Anamnesisnya tanya dulu kan, tegakkan dia infertil apa enggak. Berarti tanya berapa lama sudah nggak punya anak, terus dulunya pernah hamil apa enggak, apa dulunya pernah punya anak, buat memastikan dia primer atau sekunder. Ya, habis itu tanya ini apakah adrenarke, telarke sama menarke dilihat pertama kali dia keluar payudaranya umur berapa? Pertama kali dia adrenarke ini pertama kali dia ngeluar ini apa bulu-bulu kemaluan itu. Kalau telarke ini pertama kali keluar payudaranya. Menarke berarti pertama kali mens.
Terus tanya riwayat mensnya tadi kan, siklusnya berapa lama, mensnya berapa lama gitu. Apakah pernah operasi ginekologi sebelumnya? Terus berapa kali ngeweknya? Pakai KB apa enggak? Apakah dia minum obat-obatan berkala dan cari penyakit lainnya? Oke, atau stres psikologisnya juga dicari. Sama cowok, kalau di cowok sama ya guys ya, kelainan fisik dan lain-lain ditanyain, intinya sama lah ya. Tapi sebenarnya guys, kalau misalnya suami istri datang dengan keluhan infertil ya, dari kamu analisis ya dua-duanya. Sebenarnya yang kamu lakukan pertama kali, pemeriksaan pertama kali itu apa? Pada cowok. Berarti cek apa pada cowok? Apa Lagi kemarin? sperma. Yes. Jadi kalau sebenarnya pertama kali dilakukan, pemeriksaan penunjangnya adalah analisa sperma pada laki-laki dulu, baru kamu cari yang lain penyebabnya. Oke, faktor resikonya lifestyle jelas ya. Konsumsi alkohol, kafein, merokok, berat badan, olahraga, dan obat-obatan. Ini kalau yang bisa dimodifikasi. Kalau yang nggak bisa dimodifikasi, ya kelainan hormonal, kelainan genetik, kelainan anatomi gitu. Jadi penyebab infertilitas, ini kita ngomongin yang pada wanita ya. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah kegagalan ovulasi. Jadi kenapa dia kok nggak bisa hamil? Karena memang dia nggak pernah ovulasi. Apa yang terjadi? Jadi kan nggak ada ovum yang keluar gitu. Nah, penyebabnya yang bikin kegagalan ovulasi bisa masalah di uterus, agenesis Mullerian. Berarti dia benar-benar gak punya apa? Mullerian berarti kan ininya wanita kan, apa? Organ reproduksi wanita. Dia nggak punya uterus, dia nggak punya vagina gitu. Tapi dia punya apa? Ovarium punya, karena ovarium bukan dari Mullerian kan kalau ovarium kan. Jadi uterusnya nggak ada, vaginanya nggak ada gitu. Kalau masalah di ovarium paling sering adalah PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, atau Turner Syndrome, di mana dia cewek tapi kelebihan, iya apa kelebihan X gitu, aku lupa ya. Terus masalah di hipotalamus, masalah di kakek. Oke, kalau masalah di kakek, contohnya GnRH-nya rendah. Karena GnRH rendah, FSLH rendah, FSLH rendah, ya udah estrogen progesteron rendah gitu. Atau pada pubertas yang terhambat. Kalau masalah di hipofisis, berarti di mana kalau hipofisis? Kalau nggak di FSHLH, kalau nggak di prolaktin, gitu kan. Terus ada penyebab kerusakan, misalnya di anaknya, di ovariumnya, misalnya ada tumor, gitu ya. Atau masalahnya di hipotalamusnya bisa. Dan penyebab sistemik, contohnya dia punya penyakit autoimun, gitu kan. Nah, sekarang aku ingatkan lagi ke kalian. Di sini kan aku bilang ada eh, lemot banget. Hipotalamus, ini ada hipofisis anterior. Oke. Terus ada di ovarium. Ini kan. Ini apa namanya aksisnya kan, Lek ya. Hipotalamus tadi mengeluarkan namanya GnRH. Lemot banget. Ayo dong. Nah, GnRH. Hipofisis anterior nanti mengeluarkan FSHLH. FSH sama LH. Terus nanti ovarium mengeluarkan estrogen dan progesteron. Terus, tak kasih tahu tipsnya lagi. Kalau masalahnya di kakek, masalahnya di hipotalamus berarti ya. Misalnya ada tumor di hipotalamus yang menyebabkan hipotalamusnya membesar. Jadinya hormonnya akan naik semua kan. GnRH akan naik, hormon-hormon lain juga akan naik. Kalau masalahnya di kakek, maka ayahnya ikut kakek, anaknya juga ikut ayah gitu kan. Jadi kayak keturunan gitu loh, Rek. Jadi kalau masalahnya ada tumor yang bikin produksi GnRH naik, maka FSH-LH naik, estrogen progesteron juga naik. Oke. Kebalikannya, misalnya ada tumor yang bikin hipotalamus mengecil, ya udah karena kakeknya yang bermasalah, GnRH turun kan, berarti FSH-LH turun, estrogen progesteron turun. Paham ya? Nah, tapi kalau masalahnya di anak, oh sorry, masalahnya di bapak lah dulu ya, masalahnya di sini.
Misalnya ada tumor di hipofisis anterior yang menghasilkan banyak FSALH, ya kan ya. FSALH naik, ya kan? Si anak akan ikut naik, ya kan? Tapi ingat kalau masalahnya di sini ya, masalahnya di tengah sini, ini kan naik nih. Kakek kan nggak ada masalah, Rek, kakek. Kalau dia tinggi, ke atas jadinya gimana nih? Naik apa turun? Kalau estrogen progesteron tinggi, GnRH akan naik apa turun? Turun. Turun. GnRH akan turun. Berarti masalahnya di mana? Masalahnya di bapak. Berarti GnRH turun, FSH naik, estrogen progesteron naik. Berarti masalah di bapak. Atau kebalikannya, ya. Kalau di hipofisis anterior itu ternyata rusak, misalnya jadi dikit, jadi FSLH dikit, estrogen progesteron dikit, tapi kok GnRH naik, berarti problem di tengah, di bapak. Dah. Sekarang problemnya kalau di anak, di ovariumnya. Maka misalnya dia ovariumnya mengecil, berarti kan produksinya dikit toh. Estrogen progesteronnya dikit kan, ovariumnya kecil soalnya. Tapi GnRH naik, FSH naik. Tapi kok estrogen progesteron rendah gitu kan. Berarti masalah di bawah di anak. Kebalikannya atau ovariumnya gede banget ada tumor yang memproduksi banyak estrogen progesteron. Berarti estrogen progesteronnya tinggi, GnRH rendah, FSH-nya rendah. Dah ya. Ada yang masih bingung nggak? Aman ya? Nah, sekarang kalau masalah di ovarium, kita kan bilangnya adalah organ reproduksi utama ya ovarium itu. Organ yang menghasilkan apa hormon pertama di reproduksi. Berarti kita bilangnya apa? Gonad. Jadi ovarium tuh gonadnya wanita. Kalau gonadnya laki-laki testis. Ya. Kalau gonadotropin berarti FSH-LH atau GnRH. Dah? Aman ya? Berarti kalau nanti kamu lihat hasilnya di soal nanti lihat hasilnya aja ya, Rek ya. Misalnya aku tanya sekarang. Soal ya, coba ya. Kasusnya GnRH tinggi, FSH-LH tinggi. Terus estrogen progesteron tinggi. Masalah di mana? Kalau semuanya tinggi berarti masalah di mana? Di atas apa di bawah? Di Atas. 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 Berarti kamu bilangnya apa, Rek? Kesimpulan dari hasil pemeriksaannya adalah hipergonadotropin, hipergonadisme karena naik semua. Oke. Jadi kalau beda, misalnya hipergonadotropin, hipogonadisme, kan beda tuh. Berarti yang masalah di bawah. Kayak jadi kita baru masuk di masalah di apa kelainan-kelainannya. Kegagalan ovulasi, kan tadi aku bilang penyebab dari masalah infertilitas pada wanita banyak. Yang pertama adalah kegagalan ovulasi. Kegagalan ovulasi dibagi jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Yang paling sering adalah yang kelas 2, diingat. Apa kelas 2? Normogonadotropin, normogonadisme. Berarti FSH-LH normal, GnRH normal, estrogen progesteron normal. Tapi ternyata gangguan pada fungsi ovarium. Jadi ovariumnya yang benar-benar nggak berfungsi gitu loh. Ini sorry ya, namanya estradiolnya normal. Ini salah, ini salah. Nah, paling sering karena ini. Jadi memang dari ovariumnya itu yang bermasalah nggak bisa ovulasi, padahal dia itu nggak bisa ovulasi, padahal hormonnya normal ya. Kasusnya biasanya nanti orangnya oligomenore atau aminore ini paling sering ya, Rek, ya. Kenapa kok orang itu nggak bisa mens? Karena ternyata siklusnya entah memendek gitu kan. Oligomenore atau nggak mens sama sekali, nggak pernah ovulasi berarti ya kalau aminore ya. Yang paling sering karena PCOS. Nah, yang nomor 2 kelas 1. Jadi yang pertama itu kelas 2, yang nomor 2 itu kelas 1. Masalah di hipotalamus atau hipofisis. Berarti dari atas bermasalah, hormonnya rendah. Maka namanya hipogonadotropin, hipogonadisme. Karena kalau yang atas turun berarti bawah ikutan turun kan. Karena gonadotropin rendah, ini tadi dulu bahas yang ini ya.
Ini bahasa ini nanti. Terus estrogen juga akhirnya rendah kan? Itu yang nomor kedua kesering ya. Yang ketiga, ada kegagalan dari ovarium yang hipergonadotropin hipogonadisme. Benar dong berarti ovariumnya yang nggak bisa mengeluarkan si estrogen. Berarti GnRH tinggi, FSH tinggi, tapi hipogonadisme. Berarti estrogen progesteronnya rendah. Itu ya. Yang kelas 4 hiperprolaktinemia. Jadi yang lainnya normal, prolaktinnya tinggi. Why prolaktinnya tinggi? Mungkin tadi ya, dia minum obat yang meningkatkan kadar dopamin tadi. Atau dia ada tumor di hipofisis yang tumor hipofisis paling sering ini ya, yang tingginya kadar prolaktin memang ya. Jadi dia bisa bikin nggak mens jadinya kan. Tuh. Terus berikutnya apa lagi yang sering hiperprolaktinemia? Obat-obatan. Oh ini, pada orang gangguan tiroid. Karena tadi kan kalau orang TRH-nya naik, berarti kan prolaktin juga naik. Kalau TRH-nya turun, prolaktin juga ikutan turun. Jadi pada kasus orang yang gangguan tiroid juga terjadi hiperprolaktinemia. Jadi yang kamu ingat di sini adalah ingat ya, prolaktin itu bikin amenore. Itulah kenapa pada orang menyusui, pada orang habis melahirkan tidak akan mens karena prolaktinnya tinggi. Jadi dia dianggap KB natural menyusui itu. Nah, contoh jenis-jenis kelainannya ada namanya MRKH syndrome. MRKH itu nih singkatannya benar ya. Nah, Mayer-Rokitansky apa gitu namanya ya, nih ya, sindrom. Di mana tadi tuh si MRKH itu tadi ya dia agenesis Mullerian. Jadi dia punya ovarium tapi dia nggak punya uterus, nggak punya vagina gitu. Kalau Turner syndrome, sorry tadi Turner syndrome tuh kromosomnya 45 jadi XO. FSH-nya tinggi tapi estrogennya dia rendah. Berarti dia yang hipergonadotropin hipogonadisme. Tuh. Kallman syndrome, FSH-LH rendah, estrogennya rendah. Berarti dia yang hipogonadotropin hipogonadisme. Dari atas berarti ya. Nah, kalau androgen insensitivity si AIS, dia itu menarik karena dia itu wanita tapi yang agak kecowok-cowokan. Karena yang tinggi bukan estrogen progesteron, tapi yang tinggi malah si testosteron. Nah, ini ya sindrom MRKH tadi. Dia itu kegagalan Mullerian, berarti dia nggak punya rahim, nggak punya uterus, nggak punya tuba fallopi, nggak punya vagina, tapi dia punya ovarium. Ini yang PCOS yang paling sering terjadi ya. Tanda dari PCOS, tandanya biasanya orangnya ada hirsutisme. Kenapa? Karena ingat ya, Rek, ya pembentukan testosteron itu salah satunya dari estrogen, ya kan ya. Di mana di ovarium tadi itu estrogennya akan dirubah menjadi testosteron. Jadi apa yang terjadi? Wanita tapi banyak bulunya, namanya hirsutisme gitu. Jadi ini ya, ada tumbuh jerawat, testosteron kan. Terus ada bulu-bulunya banyak, jadi kumis. Ada tahu kan cewek yang ada kumisnya gitu ya, bulunya lebih banyak dibanding cewek biasanya gitu. Tingginya kadar androgen itu testosteronnya, Rek. Terus orangnya obes, ada aminore atau oligominore, mensnya dikit. Terus pas di USG ternyata ada polikistik, jadi di ovariumnya banyak bolong-bolong kista-kista gitu. Nah, biasanya dihubungkan juga dengan obesitas sama DM, sama masalah insulin ya. Makanya obatnya apa? Obatnya adalah penurunan berat badan. Kadang kita kasih obat insulin juga kadang ya. Sama ya, dikasih obat kontrasepsi. Jadi diharapkan nanti testosteronnya akan rendah, kistanya akan mengecil sendiri. Nah, ini tadi fisiologinya dari si prolaktin tadi. Tadi ya TRH merangsang pituitari anterior untuk mengeluarkan prolaktin. Prolaktin ini efeknya negatif ke GnRH. Jadi kalau ada prolaktin, GnRH akan rendah. GnRH rendah, FSH rendah, jadinya nggak ada ovulasi. Gitu. Nanti harusnya, nice to know aja ya. Selain itu TRH juga merangsang TSH. Selain mengeluarkan prolaktin juga mengeluarkan TSH. TSH nanti akan merangsang si tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4. Itu yang tadi kegagalan ovulasi. Yang kedua adalah kegagalan tuba dan pelvis.
Jadi masalah di tuba atau di pelvis, misalnya tubanya tidak paten, tubanya ada yang penutup gitu ya, ada obstruksi di tubanya bisa, atau bisa salpingitis atau TOA atau PID gitu kan, bisa karena infeksi gitu kan, atau jangan-jangan ada endometriosis. Ingat kemarin endometriosis adalah endometrium yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau endometriumnya ada di miometrium, namanya adenomiosis. Jadinya keluhannya kan orangnya kontraksi lebih hebat gitu ya saat dia mau mens. Nah, yang paling bahaya adalah endometrium yang ada pada ovarium. Jadinya kayak ada kista di ovariumnya, tapi pas dibuka kistanya warna coklat karena isinya adalah endometrium. Itu yang paling sering endometriosis yang paling sering menyebabkan infertilitas. Yang ketiga adalah gangguan uterus, contohnya ada miom atau polip gitu ya, atau tadi si MRKH sindrom tadi dia nggak punya uterus gitu. Nah, yang paling sering ternyata yang menyebabkan infertilitas 40% dan 40% sama ya, faktor tuba dan faktor ovulasi, lainnya cuma 10-10%. Udah, itu doang pada wanita. Kalau pada laki-laki paling sering adalah gangguan dari spermanya, entah dia azoospermia, entah dia astenospermia dan lain-lain ya. Penyebabnya bisa jadi karena radikal bebas, rokok, kelainan genetik gitu. Tetap sama pemeriksaan infertilitas sama ya. Aku skip aja ya. Laki-laki langsung dianalisa sperma. Nah, kalau pada cewek diapain, Kak? Kalau pada cewek, yang pertama kamu pastikan dia itu ovulasi apa enggak. Jadi untuk memastikan dia gangguan ovulasi apa bukan. Memastikan ovulasi dengan cara apa? Tadi tuh, apakah dia pernah lendir serviknya apa keluar lebih kental, lebih encer gitu. Atau habis itu cek apa? Cek kadar FSH/LH, estrogen progesteron gitu. Untuk mengkonfirmasikan cek LH ya. LH kan harusnya tinggi saat dia sedang ovulasi. Udah. Terus untuk yang kedua kan paling sering karena masalah di tuba kan. Jadi lakuin apa Rek? Kalau masalah di tuba, cek pakai HSG. Yang kemarin inget gak dimasukin kontras. Oh lihat, oh ya tubanya paten gitu kan. Gak ada sumbatan pada tubanya gitu. Habis itu yang terakhir adalah cek biasanya tuh kita cek ini kromosom. Jangan-jangan dia ada kelainan kromosom gitu. Nah, itu ya yang bikin infertil. Tapi karena ini materinya bab tentang endokrinologi, aku tambahkan satu. Ini jaga-jaga buat UAB ya sebenarnya. Masalah endokrin yang berpengaruh pada orang hamil ada namanya DM gestasional. Jadi diabetes mellitus gestasional. Oke, aku pancing dikit. Kalau kemarin hipertensi gestasional apa Rek? Tingginya kalau di usia berapa? Lebih dari 20 minggu. Lebih dari 20 minggu. Berarti kita harus cek tensinya pasienmu. Kalau udah lebih dari 20 minggu kita cek lagi tensinya kan. Untuk memastikan dia waktu sebelum hamil dia normal, setelah usia 20 minggu dia naik gitu kan. Nah, kalau DM gestasional, yang pertama ya, kita cek dulu ibunya ini punya nggak sih faktor resiko DM? Apa aja faktor resiko DM? Ada obesitas. Atau ternyata ini hamil kedua, hamil pertamanya memang ada DM gestasional. Atau dia memang nggak DM sih Kak, tapi pas dicek pipis kok ada glukosurinya gitu. Atau dari riwayat keluarga dengan DM, atau memang sering abortus dia ya, atau riwayat melahirkan dengan kelainan kongenital, atau bayi yang besar namanya makrosomia, bayi lebih dari 4.000 gram, dan riwayat PE, karena kan hipertensi sama DM kan berkesinambungan ya, Rek ya. Nah, yang dianggap DM gestasional, kalau tadi itu hipertensi dalam kehamilan kan lebih dari 20. Kalau DM gestasional lebih dari 24. Jadi kita mulai dari 24 atau 28. Nih, kita lihat ya. Kalau memang orangnya ada riwayat sebelumnya, ini tadi resiko sebelumnya, ya, dari awal hamil kamu cek gulanya. Kalau dari awal hamil dia tinggi gulanya, ya berarti bukan DM gestasional, ya DM biasa dong berarti. Karena nggak lebih dari 24 minggu. Oke, sekarang kamu harus hafal dong kriteria DM apa? Kriteria DM atau dianggap hiperglikemi kalau gula darah sewaktu berarti dia nggak puasa. Dicek aja lebih dari 200 dan ada trias klasik. Apa ya trias klasiknya DM? 3. Polikuri, Poliuri,
Polifagi sama Polidipsi. polidipsi. Berarti dia sering pipis, terus sering haus, sama sering lapar. Ada 3 itu, ya, 1 udah ya poinnya. Jadi harus ada 2 poin ya menegakkan DM itu. Ada trias klasik, berarti poinnya 1. Terus kamu cek gulanya. Kalau pakai gula darah puasa, berarti lebih dari 126. Lebih dari sama dengan sebenarnya, 126. Tapi kalau pakai gula darah sewaktu, lebih dari 200. Udah, jadi ada 2 poin itu. Ada trias klasik sama kamu cek gula. Atau kamu TTGO. TTGO itu tes toleransi glukosa oral. Jadi orangnya itu lagi puasa. Habis itu kamu kasih gula 75 gram. Kamu minumkan 75 gram. Habis itu kamu cek gulanya. Sama kayak GDS hasilnya. Lebih dari 200 baru kamu anggap DM. Oke. Atau ini. Mau ada trias klasik, mau nggak ada trias klasik. Yang penting kamu cek HbA1c lebih dari 6,5 udah DM. Jadi kalau mau pakai trias klasik, harus ada GDS atau GDP. 2 kali pemeriksaan berarti ya, dari trias klasik. Ada dari anamnesis trias klasik sama dari pemeriksaan GDS atau GDP. Atau nggak kamu lakukan anamnesis, nggak kamu GDS GDP, tapi kamu langsung cek HbA1c lebih dari 6,5, ya udah di DM. Udah kan ya? Nah, itu kalau misalnya kamu cek dari awal. Tapi kalau nggak ada faktor resiko apa-apa, maka di ANC itu ngecek gulanya kapan? Ngecek gulanya di atas usia kehamilan 24 minggu, 24 atau 28 dengan cara TTGO tadi. Yang kataku puasa, habis itu kita kasih gula 75 gram, habis itu kita cek 2 jam berikutnya berapa gulanya. Oke? Nah, di sini kita lihat di TTGO nih ya. Kalau mau pakai apa namanya TTGO nih ya, mana tadi? Nih, kalau kamu mau cek TTGO, habis dikasih 75 gram, kamu cek 1 jam, berarti lebih dari 170. Sorry, 140. Atau kamu pakai 2 jam, 153. Tapi nggak mau pakai TTGO, mau puasa misalnya ya boleh di atas 92. Baru kita bilang DM gestasional. Kalau sebelumnya nggak ada riwayat DM, gulanya nggak tinggi, tapi lebih dari 24 baru gulanya tinggi, kita bilang DM gestasional. Nah, sekarang apa sih efeknya pada ibu? Jadi, ingat ya, kalau apa namanya gula kita banyak, nah ibunya itu kan apa ya maksudnya? Kan ada DM tipe 1 dan tipe 2 ya, Rek ya. Kalau DM tipe 1, insulinnya emang nggak ada kan. Jadinya gulanya banyak. Karena fungsi insulin itu mengantarkan gula buat dipakai sama sel. Karena insulinnya dikit, berarti gulanya itu beredar di mana-mana. Di darahnya beredar. Nggak ada yang dimasukkan ke dalam sel. Itu DM tipe 1. Kalau DM tipe 2, insulinnya ada. Tapi resisten. Nggak connect gitu loh. Ya, nggak nempel. Nggak bisa, kayak karatan gitu ya. Nah, menariknya, jadi kalau pada orang DM dan hamil, otomatis gula kan masuk juga toh ke janinnya, ke janin kan. Akhirnya gula dalam janin akan banyak toh. Jadinya janin akan membesar. Tapi di tubuhnya janin untuk menyeimbangkan gulanya banyak, janin akan mengeluarkan insulin biar banyak dimasukkan ke dalam sel. Gula dari ibu banyak, si janin akan mengeluarkan banyak insulin biar dimasukin ke dalam sel, makanya janinnya besar. Oke, apa nanti namanya? Makrosomia. Bayinya lebih dari 4.000 gram. Tapi guys, waktu saat melahirkan, keluarkan bayinya, otomatis darah dari ibu kepotong dong, nggak ada aliran darah lagi dari ibu dan bayi, ya kan? Jadi nggak ada gula lagi yang masuk ke janin, ya. Sedangkan si janin udah kebiasaan mengeluarkan insulin, sehingga insulinnya tinggi, gulanya nggak ada kepotong. Akibatnya apa? Akhirnya janinnya mengalami hipoglikemia. Jadi kalau pada orang DM gestasional, komplikasinya nanti bayinya akan mengalami makrosomia, bayinya besar, tapi pas lahir kamu cek gulanya malah hipoglikemi. Jadi itu kenapa kok bayinya gede, kenapa nggak hiperglikemi, Kak? Karena tadi udah kepotong, nggak ada aliran gula lagi dari ibu, tapi insulinnya tetap tinggi gitu. Dan obatnya apa, Kak?
Satu-satunya obat yang aman pada DM gestasional hanya insulin. Jadi nggak boleh kita kasih OAD, obat anti diabetes lainnya nggak boleh, kontraindikasi ya. Jadi kalau orang DM dan dia sedang hamil, kasih insulin. Dan ingat ya, Rek, DM sedang hamil berarti kan dari awal. Atau DM gestasional sebelumnya nggak DM terus hamil dia DM, sama terapinya insulin ya. Udah, soal. Siklus menstruasi. Apa ya? Ah, Oke. Ah. Ya, Apa? masa subur sama ovulasi sama ya. Rencana kontrasepsi ngapain orang-orang nggak bisa punya anak, mau kamu tanyain kontrasepsinya. Rencana loh itu, bukan riwayat. Benar. Ya. Bukan Ya, apa? FRK lah. Yes, yang apa tadi tuh? Apa PAU? MRKH yang apa tadi, Rek? Agenesis? Genesis gak ada itunya apa uterus gak berubah. Yes, bentar. Agenesis Mullerian ya. POF. Mantap, kecuali kan? Ini soalku. Gampang ya. Eh, enggak ah. Bukan. Apa? Tuba yang normal berarti tuba yang apa? Tidak ada penebalan dinding. Hmm. Oh, inflamasi. Yang bisa dilewatin. Sumbatan kah? Ya, bentar, yang bisa dilewatin berarti yang mana? Sumbatan. Yes. Sumbatan. Oke, kita berpikir. Kegagalan pada hipotalamus dan hipofisis berarti yang mana? Kalau di atas bermasalah, kalau di atas dikit, berarti di bawah dikit apa naik? Dikit. Dikit, berarti yang mana jawabannya? Ah, Hipo. Hipo-hipo berarti. prolaktin. Oke, sip. B. Yang mana? B. B. Ya. Salah dong. Yang D Makro, bukan. makro. Makro. Bayinya tapi Ada. apa kamu cek gulanya? Oh, ya, 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 ya. Ya, Oke. bayinya besar tapi dicek hipoglikemi. E. Oke, harusnya suhu tubuh naik, harusnya pelonjakan LH bukan FSH terjadi di pertengahan siklus menstruasi. Yang terakhir harusnya menyebabkan ovarium menghasilkan hormon progesteron. Fase folikuler berarti yang mana? Awal apa akhir? Akhir. Hmm, Luteal awal. 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 Berarti menghasilkan apa? Estrogen.
B. Yes, Yes. ya. Kita lihat hasilnya, FSH-LH rendah, estrogen rendah. Berarti apa masalahnya di mana? B. Di B. atas. Ya, berarti ini masalahnya. Kita lihat, TSH naik, prolaktin naik. Berarti apa tadi? Apa, Rek? Tadi ingat yang meningkatkan prolaktin apa aja tadi? Yang pertama, kalau dirangsang. Berarti kalau apa yang tinggi? Prolaktin naik kalau apa tinggi? Progesteron. Oksitosin. Oksitosin. Oh. Yang kedua, hipofisis anterior mengeluarkan prolaktin kalau ada rangsangan dari apa? Hipotalamus mengeluarkan apa? TRH. RH. Yang ketiga, rendahnya kadar dopamin. Ya kan ya. Jadi yang bikin prolaktin bermasalah itu kan. Yang ini TSH tinggi. Nah, TSH itu temennya siapa tadi kataku? TRH yang hipotalamus merangsang pituitari untuk mengeluarkan prolaktin dan merangsang pituitari mengeluarkan TSH tadi kan. Kalau TSH tinggi, tiroid juga akan tinggi kan. Kalau tiroid tinggi, feedback negatifnya TRH akan naik apa turun? Turun. Turun, berarti jawabannya yang mana? Prolaktin akibat hipotiroid. Ya, itu segelintir dari materi endokrin yang akan berapa blok ke depan kamu akan pelajari ya, Rek. Oligo. Oligomenore. Oligomenore itu apa sih, Rek? Kamu jangan-jangan nggak tahu? Haidnya dikit. Yes. PUA itu ini ya, PUA itu nama lain dari bahasa Indonesianya ini. Abnormal uterine bleeding, bahasa Indonesia kan perdarahan uterin abnormal ya, bahasa Indonesianya ya. Kalau ada kista coklat berarti apa? PCOS. Hmm? Endometriosis ovarium. Yes, kalau PCOS di apa ovariumnya banyak kista-kistanya ya. Nah, yang 5 soal sisa ini selesai ya. 5 soal sisanya itu yang aku kasih ke Mbak Ci yang tambahan dikit-dikit lah itu kalian yang infertilitas yang primer, apa nih namakan infertilitas sekunder gitu-gitulah soal-soal receh sisanya ya. Oke, kita masuk ke kala yang kala 1 kala 2 ya, Rek. Gimana tadi?